Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Corporate Social Responsibility. Nah, yang pertama saya sendiri di sini saya akan menjelaskan masalah pengertian Corporate Social Responsibility. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Corporate Social Responsibility menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Wibosono. Menurut Wibosono dalam bukunya berjudul Membedah Konsep dalam Aplikasi CSR atau Corporate Social Responsibility, Wibosono menjabarkan bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas tempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya, seperti itu. Yang kedua, menurut Soeharto, melalui bukunya berjudul Pekerja Sosial di Dunia Industri, Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, Soehartono menjabarkan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu menurut Frederick. Nah, menurut Frederick et al., pengertian CSR dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungan perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, yang keempat itu menurut The World Business Council for Sustainable Development. Nah, menurut beliau di dalam Rahman menjabarkan pengertian CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan, bekerja dan karyawan perusahaan dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut berikut berkomunitas setempat atau lokal dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup di perusahaan tersebut. Nah, secara umum, Corporate Social Responsibility mempunyai 3 definisi, yaitu yang pertama, komitmen bisnis untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, komunitas setempat, keluarga karyawan, serta masyarakat umum secara keseluruhan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hidup bersama. Yang kedua, komitmen usaha yang dilakukan secara etis, beroperasi secara legal, serta berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi yang diinginkan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan terhadap keluarganya, masyarakat maupun komunitas lokal. Nah, yang ketiga itu melakukan tindakan sosial, termasuk di dalamnya adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup yang lebih dari batas-batas yang dituntut atau diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi 3 itu adalah definisi secara umum Corporate Social Responsibility. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rivaldi. Baik, terima kasih Mbak Vinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan CSR dan manfaat dari CSR. Baik, yang pertama itu dari pelaksanaannya ada keterlibatan langsung, yang kedua melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, yang ketiga bermitra dengan pihak lain, dan yang keempat itu mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Jadi yang pertama itu keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menegaskan salah satu pejabat seniornya seperti corporate secretary atau public affairs atau menjadi bagian dari tugas penjaga public relation. Yang kedua itu melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Yang ketiga itu bermitra dengan pihak lain.
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Dan yang terakhir itu mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Menurut Said Abidin 2004, pada dasarnya CSR memiliki beberapa jenis atau sektor kegiatan. Ada 9 jenis atau sektor kegiatan CSR tersebut. Yang pertama itu pelayanan sosial, pendidikan dan penelitian. Ketiga itu kesehatan, kedaruratan, emergensi lingkungan, ekonomi produktif, seni olahraga dan pariwisata, pembangunan prasarana dan perumahan, dan yang terakhir itu hukum, advokasi dan politik. Manfaat CSR, Corporate Social Responsibility. Yang pertama itu ada manfaat bagi masyarakat, dan yang kedua itu manfaat bagi perusahaan. Jadi yang pertama itu manfaat bagi masyarakat itu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Dan yang kedua itu akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial. Yang ketiga itu membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir itu masyarakat standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya dengan menyediakan fasilitas air bersih atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk karyawan saja, tapi juga masyarakat sekitar. Jadi itu manfaat bagi masyarakat. Dan manfaat bagi perusahaan itu yang pertama meningkatkan citra perusahaan, dan yang kedua itu untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontra sosial antara perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga itu membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, dan yang terakhir itu memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alvin Setiadi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kendala pelaksanaan CSR. Pelaksanaan CSR ini didasarkan pada kesadaran dan komitmen perusahaan. Jadi, untuk melakukan CSR tersebut, perusahaan harus mempunyai kesadaran diri terhadap tanggungannya terhadap lingkungan. Yang mana komitmen dan kesadaran setiap perusahaan ini tidak sama dan sangat tergantung sekali pada kebijakan perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan CSR kepada masing-masing dan komitmen perusahaan mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan paling mendasar yaitu dengan tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Karena tidak ada sanksi yang tegas, maka perusahaan seperti mengentengkan CSR tersebut, seperti itu. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.